Pelatih baru Timnas Indonesia Patrick Kluivert telah tiba di tanah air. Pecinta sepak bola Indonesia menanti kiprah mantan pemain Timnas Belanda itu bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia. Lalu apa saja tantangan dan juga peluang Kluivert saat menukangi Timnas Indonesia nanti? Kita akan membahas persoalan itu bersama dengan jurnalis senior olahraga Bagus Priambodo. Selamat pagi Mas Bagus. Pagi Jul. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Mas, ini pastinya publik ini sudah menunggu-nunggu Ya. kiprah dari Kluivert ini saat menukangi Timnas Indonesia. Apa saja PR-nya ke depan bagi Kluivert? Ya, saya pikir Kluivert akan menghadapi satu tugas yang tidak mudah ya. Karena Indonesia langsung dihadapkan dengan event yang sangat berat, sangat besar, yaitu kualifikasi Piala Dunia. Yang akan berlangsung pada bulan Maret nanti, di mana kita akan menghadapi Australia dan juga Bahrain. Kita akan menghadapi laga tandang terlebih dahulu ke Sydney untuk menghadapi Australia, baru kemudian menjamu Bahrain 5 hari sebelum Lebaran ya. Dan saya pikir ini waktu yang tentunya tidak banyak bagi Kluivert untuk kemudian beradaptasi dengan para pemain kita. Karena memang walaupun masih ada waktu sekitar 1-2 bulan, namun kan para pemain ini kan punya kesibukan ya dengan klub masing-masing. Sehingga saya pikir Kluivert dan juga jajaran asistennya akan langsung bekerja memantau bagaimana kondisi para pemain timnas kita yang sudah terregister dan kemudian yang selama ini menjadi kepercayaan dari timnas senior. Baik, saat ini kan Indonesia berada di peringkat 3 di grup. Ya. Lalu ini artinya targetnya untuk melaju itu masuk ke peringkat kedua, begitu ya Mas Bagus ya? Saya pikir dengan apa yang telah dicapai oleh timnas sampai hingga kini dan oleh pelatih Sintayong sebelumnya, di mana kita dengan materi yang ada, dengan komponen yang ada, kita berhasil berada di posisi ketiga. Ini kan posisi yang sebenarnya cukup baik kan begitu ya. Sehingga memang ketika kemudian hadir pelatih baru, maka wajar bila kemudian tuntutannya atau mungkin harapannya dari para pencinta sepak bola Indonesia bahwa Kluivert ini bisa membawa Indonesia bisa naik peringkat ke peringkat 2 dan mungkin bisa langsung lolos ke Piala Dunia. Karena kita tahu bahwa di sistem kali ini hanya peringkat 1-2 yang bisa langsung lolos ke Piala Dunia, sementara peringkat 3-4 harus mengikuti babak playoff selanjutnya begitu. Mas, kita juga penasaran nih, chemistry yang akan dibangun untuk Timnas Garuda di bawah naungan tim pelatihan yang baru ini seperti apa? Tapi dijawabnya nanti usai jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ya, tantangan dan juga peluang untuk Kluivert di Timnas Indonesia kita akan kembali membahasnya dengan jurnalis senior Bagus Priambodo. Ya. Mas Bagus, ini kita tadi sempat tergantung ya pertanyaannya. Chemistry yang akan dibangun Kluivert dan juga Timnas Indonesia jelang pertandingan melawan Australia nanti. Ya, ini menjadi sebuah tantangan besar karena memang sebenarnya saya bilang tadi bahwa tidak banyak waktu yang dimiliki oleh Kluivert dan juga tim untuk dalam konteks membangun chemistry ya. Karena memang sebelum pertandingan melawan Australia dan Bahrain kita tidak punya waktu untuk menjalani latihan yang panjang ataupun menjalani laga uji coba. Mereka pasti para pemain akan berkumpul mungkin sekitar 4 hari sebelum pertandingan melawan Australia di Sydney. Sehingga memang itulah waktu yang paling tepat bagi mereka untuk kemudian mengenali para pemainnya. Sehingga mungkin memang tim pelatih harus roadshow ya untuk mengenal para pemain yang akan mereka pantau, terutama para pemain-pemain inti yang kemungkinan besar yang selama ini sudah bermain untuk Indonesia di kualifikasi. Jadi memang kalau dalam konteks hitung-hitungan waktu, tidak banyak waktu yang mereka bisa lakukan untuk memahami, untuk mengenali satu persatu. Semua memang harus terjadwal dan pada bulan Maret mereka baru bisa mengumpulkan para pemain. Tapi Mas, ini masih ada kesempatan nggak untuk Kluivert memanggil pemain-pemain baru untuk Timnas Indonesia nanti? Ya memang sekarang dengan waktu yang ada, dia harus berkeliling ya untuk mencari potensi yang ada. Dari daftar pemain yang sudah ada, apakah ada pemain-pemain yang kemarin katakanlah belum mendapat kesempatan, mungkin bisa dipantau oleh Kluivert sehingga mendapatkan kesempatan. Kemudian juga kita masih menantikan apakah ada pemain naturalisasi yang baru, yang rencananya ada beberapa yang akan diproses ya pada bulan-bulan ini kan begitu. Itu yang mungkin akan menjadi catatan bagi tim pelatih yang baru. Oke Mas Bagus, kita membicarakan soal gaya nih. Kalau sebelumnya Timnas Indonesia dilatih oleh Sintayong dengan gaya Asia, kemudian kan ini sekarang hadir nih Patrick Kluivert dengan gaya Eropanya. Apakah ada kemungkinan nih nantinya Patrick akan melatih para pemain Timnas ini dengan gaya Eropa, Mas Bagus? Belanda secara umum memang terkenal dengan total football, begitu ya, total football. Tapi bahkan Timnas Belanda dalam beberapa tahun terakhir juga tidak melakukan total football secara utuh. Memang agak banyak perbedaan. Patrick Kluivert sendiri berdasarkan catatan dari beberapa media ketika masih melatih Curaçao, dianggap unik karena sering membongkar pasang para pemainnya, menempatkan pemain tidak pada posisinya kan begitu.
Tapi yang menarik adalah bagaimana nanti kerjasama antara Kluivert dengan para asisten. Karena ada Alex Pastoor dan juga Neil Lanzard. Alex Pastoor dikenal sebagai pelatih yang sangat menyukai counter pressing. Bermain dengan agresif, dengan lini pertahanan yang tinggi. Nah, kita akan melihat apakah para pemain kita bisa beradaptasi dengan hal tersebut. Bisa bermain dengan lebih agresif dan kemudian bisa menekan lawan di pertahanan mereka sendiri kan begitu. Kalau selama ini kita melihat para pemain timnas cenderung bermain dengan lini pertahanan yang lebih rendah, dengan menunggu gitu kan ya, dengan kemudian menjaga penjagaan daerah. Nah, kita lihat apakah ada perubahan atau tidak. Karena ini sebenarnya bukan masalah gaya Asia atau gaya Eropa, tapi bagaimana kemudian para pemain kita ketika diberi taktik bisa memahaminya, bisa melaksanakan atau tidak. Seperti itu sih sebenarnya. Tapi kalau melihat susunan timnas yang saat ini, kira-kira bisakah mengikuti gaya bermain dari Kluivert? Iya, kan susunan pemain timnas bukan cuma 11 orang di depan ya, tapi ada beberapa pemain yang ada di bench. Nah, kita lihat saja apakah memang mampu. Ini yang saya pikir tantangan bagi tim pelatih untuk kemudian menilai para pemainnya, potensi yang dimiliki, apakah bisa sesuai nggak dengan taktik yang mereka rencanakan. Ini yang saya pikir kita masih menantikan bagaimanakah kemudian adaptasi taktik, adaptasi latihan dari tim pelatih yang baru dengan para pemain. Saya pikir sebenarnya dari posisi yang ada tentu saja bermain dengan counter pressing kita sudah pernah lakukan kok sebenarnya, begitu. Cuma kadang-kadang lawan ya, tergantung lawan ya. Kalau memang lawannya lebih kuat, lebih tangguh, pasti kita akan beradaptasi. Tapi kalau misalnya kita yakin ya bisa saja dilakukan. Oke, berarti dari sisa pertandingan ini Mas Bagus melihat bahwa timnas kita ini bisa menyesuaikan begitu dalam waktu yang sebenarnya ini cukup singkat begitu ya? Ya harus bisa sih, harus bisa. Karena sebenarnya begini, hitungannya kan tadi saya sempat mengatakan di depan bahwa ketika ada pelatih baru maka secara logika harapan kita adalah maka pelatih baru, Kluivert dan juga tim staf yang baru ini akan membuat kita berlari lebih kencang. Harapannya begitu, harapannya kita bisa melaju ke Piala Dunia dengan langsung. Artinya kita mengejar posisi 1-2 yang itu. Atau paling tidak kita mengamankan posisi 3-4. Artinya dari 4 pertandingan yang ada sekarang maka kita mesti mengambil poin paling nggak dari 3 pertandingan minimal kan gitu, dari Australia, dari Bahrain, dari Cina, dan ini yang paling saya pikir paling mungkin untuk kita ambil poin. Wajib menang 2 ya Mas ya? Wajib menang 2 seperti itu tergantung dengan tim lain juga kan gitu ya. Tapi paling kalau kita mengamankan kita menang 2 pertandingan, kita mengumpulkan ada tambahan 6 poin kan sudah jauh lebih baik daripada kita misalkan 3 kali seri kan juga nggak lucu juga kan begitu. Tapi memang dengan 4 pertandingan melawan Jepang yang memang sudah relatif sulit dikejar, maka melawan Bahrain, Australia dan juga Cina adalah tempat peluang kita terbesar untuk mencuri poin begitu. Oke, dari ketiga lawan tersebut kira-kira yang paling mudah atau memungkinkan begitu ya untuk bisa mencuri poin dari Bahrain, Cina. Kemudian sebenarnya tidak ada yang mudah karena saya pikir semua tim saat ini berada di posisi yang sama. Mereka nilainya mirip-mirip sama kita ya kan. Mereka ini semua tim berpeluang yang sama untuk berada di nomor 2. Kita nggak bisa Jepang nih. Jepang katakanlah sudah nomor 1 ya kan gitu ya. Lolos langsung. Kita sedang mengejar nomor 2, nomor 3, nomor 4. Dan semuanya berada di posisi yang tidak terlalu jauh. Dari seluruh peserta saat ini kita harus akui bahwa yang tidak punya pengalaman di Piala Dunia cuma kita dan Bahrain. Cina yang banyak orang mengatakan bisa kita kalahkan, sebenarnya punya pengalaman di Piala Dunia. Artinya memang kita ini belum punya pengalaman di situ, dan kita sedang mengejarnya, gitu loh. Jadi tidak ada yang mudah, tapi kita harus memanfaatkan pertandingan melawan Bahrain dan Cina. Kenapa? Kita mainkan sendiri, gitu. Itu yang bisa kita akan usahakan untuk mencuri poin dan mencuri kemenangan di situ. Mas, kembali ke gaya melatih Kluivert. Ini kalau dari analisa dari Mas Bagus, kira-kira yang akan ditekankan apa nih? Fisik atau taktik? Wah, saya pikir itu keduanya nggak bisa dipisahkan ya. Sekali lagi mau meningkatkan fisik secara apapun itu sebenarnya tergantung para pemain di klub masing-masing. Karena mereka cuma punya waktu berkumpul 4-5 hari maksimal. Kan begitu ya. Mungkin yang bermain di Liga Indonesia bisa agak sedikit lebih panjang kalau diliburkan kompetisinya. Tapi apa yang bisa kita harapkan dari 7 hari? Kan nggak ada. Artinya harus simultan nih antara peningkatan fisik dan juga taktik. Pasti tim pelatih sudah memikirkan bagaimana caranya mereka membuat menu latihan yang secara taktikal terpenuhi kebutuhannya dan secara fisik juga terjaga. Tapi yang pasti para pemain seharusnya pada saat ini kan mid season ya, tengah-tengah musim, para pemain punya fitness yang cukup baik lah.
begitu. Semoga nggak ada yang cedera ya, itu yang paling penting itu. Mas, terakhir nih, untuk melihat susunan kepelatihan yang sekarang, selain Patrick Kluivert, ada 2 asisten pelatih yang memang belum diumumkan secara resmi, tapi ada 2 asisten pelatih. Ini informasinya Alex Pastur dan juga Daniel Lanzat. Ini kalau Mas Bagus melihatnya kedua asisten pelatih ini, kinerjanya, kemudian juga dari historinya seperti apa? Baik, saya pikir Alex Pastur dan juga Daniel Lanzat bisa membuat tim pelatih menjadi lebih komplit ya. Karena kita tahu bahwa Patrick Kluivert juga belum punya pengalaman banyak menjadi head coach untuk tim nasional. Dan juga untuk di klub tidak banyak, Daniel Lanzat juga belum, tapi Alex Pastur juga bisa memberikan dimensi yang berbeda. Alex Pastur di level klub sudah berulang kali menjadi head coach dan terakhir juga beberapa tim dari Divisi 2 bisa dia promosikan. Menarik dari beberapa ulasan, si Alex dikenal sebagai pelatih yang sangat menyukai permainan menyerang. Dia suka para pemainnya bermain agresif. Nah ini saya pikir akan menjadi catatan tersendiri apakah ini bisa dipraktekkan ke timnas kita. Begitu. Baik, terima kasih Mas Bagus atas analisanya pada pagi hari ini. Kita harapkan semoga Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Ya, pasti. Amin.